Ibu yang kami hormati, sekarang pertanyaannya, apakah Islam mengajarkan untuk memilih pemimpin? Kalau Islam juga mengajarkan memilih pemimpin, itu artinya Islam tidak bisa terpisah dengan politik. Pemimpin seperti apa yang harus dipilih umat Islam? Islam mengajarkan memilih pemimpin itu hendaknya memilih yang beriman, bukan kafir. Bukan yang Islam, tapi yang beriman. Kalau iman pasti Islam, Islam belum tentu beriman. Dengan ingat-ingat itu. Islam belum tentu beriman, beriman pasti Islam. Islam bisa jatuh kepada munafik. Orang munafik itu orang Islam, tapi benci kepada Islam. Mereka juga bersadar. Maka sampai diabadikan oleh Allah nama Quran, nama surat itu surat Al-Munafikun, surat munafik, suratnya nomor 63, khusus bicara masalah kemunafikan, ciri-ciri kemunafikan. Nah, kalau sudah jatuh kepada kemunafikan ini, maka akan diancam diletakkan neraka paling bawah. Maka tugas kita sebenarnya mengkoreksi diri kita. Apakah jangan-jangan kita jatuh di situ? Nah, kalau jatuh di situ, apa solusinya? Harus kita hindari itu. Saya dulu itu sebenarnya ya begitu, maka keimanan saya itu sedikit beda. Itu saya dulu begitu. Jadi ternyata setelah sedikit saya jatuhnya di situ. Maka sisa hidup saya harus pergunakan taat kepada Allah. Karena itu solusinya. Kalau orang sudah terkena virus kemunafikan, solusinya adalah memperbaiki diri. Nah, itu ada di dalam Quran. Kalau kita tidak seperti itu, maka Allah akan sediakan neraka paling bawah, dasar neraka paling bawah, beserta orang kafir. Jadi orang Islam itu bisa jatuh kepada munafik, bisa jatuh kepada fasik, bisa jatuh kepada dolim. Nah, tergantung kayak apa ya. Jadi nanti kalau kita pelajari seperti ini, jadinya kita orangnya kuat, ngadepi apa kuat, permasalahannya ngerti. Orang beriman tidak mungkin membenci Islam. Jadi orang Islam terus benci kepada Islam, dipertanyakan, Bu, keimanannya gimana nopo? Jangan belas saya. Orang iman pasti cinta kepada aturan Islam. Itu sudah sunatullah. Tidak ada orang Islam benci kepada aturan Islam. Kalau orang Islam benci kepada aturan Islam, berarti belajarnya nggak benar. Orang beriman pasti akan menerima semua ajaran Islam, tidak mengimani sebagian isi kitab dan tidak mengkufuri sebagian lainnya. Nah, sekarang ini umat Islam itu banyak yang iman sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya. Kalau sudah seperti itu, maka Allah akan ancam, akan dikembalikan nanti pada hari kiamat dengan seberat-beratnya siksa. Panjenengan bisa lihat dalam Quran surat 2 ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kamu akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa, dan Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Banyak tahu gara-gara apa ayat ini turun? Gara-gara ada orang Yahudi punya sekutu orang kafir, yang kelompok Yahudi lain juga punya sekutu orang kafir. Lah orang kafir ini saling berperang. Lah aturan di dalam agama Yahudi tidak boleh saling membunuh orang Yahudi. Kemudian kalau Yahudi ini ditawan, wajib ditebus. Nah, karena dia punya sekutu orang-orang kafir, sehingga tidak bisa terhindarkan saling membunuh.
berarti sudah melanggar aturan agama itu. Tapi ketika ditawan, ditebus karena melaksanakan aturan agama. Lo kelihatannya biasa gitu. Tapi munggu Allah berat. Maka di akhir itu disampaikan begini, afatuk minuna bi ba'dil kitab, apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kamu akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Nah, ini pembentukan akidah. Yang ngono ning sakjane Islam niku. Makanya Islam itu pasti jadinya mesti fanatik. Itu pasti. Nek gak fanatik setengah-setengah jadi munafik. Kok geli sih rek?